Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian yang kemarin sudah kita awali tentang masalah yang terkait dengan masalah ibadah. Kemarin terakhir kita bicarakan masalah sholat Jumat, bagaimana hukumnya sholat zuhur yang dilakukan setelah sholat Jumat. Mungkin sekedar review saja bahwa itu semuanya bisa dipahami dengan beberapa kondisi tertentu. Kalau kita kurang yakin dengan syarat-syarat yang syarat-syarat yang ditentukan terkait dengan keabsahan sholat Jumat. Kemudian ini yang mungkin banyak juga yang dipertanyakan, khususnya oleh ibu-ibu yang setiap bulan suka datang haid, ya. Itu terkait dengan masalah memegang Al-Quran dalam kondisi kita tidak suci. Karena kita mendengar ada beberapa ada beberapa pendapat bahwa yang namanya membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran itu boleh untuk orang-orang yang dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan tidak suci. Sebenarnya di sana adalah masalah khilafiyah yang hukumnya sebenarnya sudah jelas. Karena khilafiyahnya itu terjadi pada kalimat la yamassahu illal mutahharun. Jadi Quran itu tidak boleh dipegang oleh orang-orang, kecuali oleh orang-orang yang suci. Jadi kalimat suci inilah yang menjadi perdebatan di antara para ahli fikih. Apakah yang dimaksud suci di sini adalah, ada yang mengatakan suci di sini suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud suci ini adalah orang mukmin atau orang muslim, bukan kafir. Baik, kita mulai dengan pertanyaan umum. Hal yajuzu lamsul mushafi li ghairil mutawaddi? Bolehkah memegang Al-Quran bagi orang-orang yang tidak berwudu? Dikatakan idza intaqada wudu'ul muslim, kalau wudunya seorang muslim itu batal karena berbagai sebab yang membatalkan wudu, fa innahu yuhramu alaihi ayyal basal mushaf, bahwa sesungguhnya dia dilarang untuk memegang mushaf. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tamussul Qur'an illa wa anta ala tahrim. Janganlah engkau memegang Al-Qur'an atau mushaf kecuali engkau dalam keadaan suci. Nah, pada saat itu yang namanya mushaf itu belum tersusun seperti sekarang, seperti Al-Quran sekarang. Jadi pada saat itu yang namanya mushaf masih tercerai-berai. Itu saja yang masih tercerai-berai, entah itu dalam bentuk kain, dalam bentuk kulit pohon, ataupun dalam bentuk apapun, tetap dipegang dalam keadaan tidak boleh kecuali kita berwudu. Wa ba'dun nas yaquluna bi annal mu'min tahir. Kemudian sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tahir ini adalah keimanan. Seseorang kalau sudah menjadi seorang mukmin, dia berarti tahir. Ini adalah pendapat sebagian kalangan yang akibat dari pendapat ini dia boleh memegang Quran dalam keadaan tidak berwudu. Wa inna ma yuhramu lamsil mushafi 'alal kafir. Yang dimaksud dengan tahir di sini atau ghairu tahir, tahir itu kan artinya suci, ghairu tahir artinya tidak suci. Yang dimaksud dengan tidak suci ini adalah
orang kafir. Ini adalah sebagian ulama. Fanaqulu innal mu'min tahirul i'tiqad. Kemudian dijawab oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, dikatakan bahwa betul bahwa yang namanya mukmin itu adalah tahirul i'tiqad. Yang dimaksud tahir di sini adalah suci i'tiqadnya, akidahnya itu suci. Jadi yang dimaksud dengan suci itu adalah suci akidah. Walakinnahu idza ahdatsa fa innahu yajib alaihi idza arada hamlal mushafi aw lamsihi ayatatahhar. Akan tetapi tetap dia kalaupun akhirnya berhadas kemudian ingin memegang Al-Qur'an, maka dia tetap wajib untuk berwudu. Jadi orang yang berpendapat bahwa boleh memegang Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudu, mereka berkeyakinan bahwa yang dimaksud tahir di sini adalah tahirul i'tiqad. Cukup dengan menjadi seorang mukmin, maka kita sudah dianggap suci selama hidup. Boleh memegang Quran tanpa wudu. Ini adalah sebagian kalangan. Tapi kalau menurut sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang dimaksud dengan tahir di sini adalah suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi inilah kira-kira yang terkait dengan polemik yang terkait dengan masalah memegang Al-Quran, apakah harus berwudu atau tidak. Kemudian sebelum saya beralih kepada ada kegiatan orang yang suka mencium Al-Quran, ya, saya membaca rujukan yang lain yang terkait dengan masalah lamsul mushaf. Dhahaba jumhurul ulama qadiman wa umuman Ahlus Sunnah wal Jamaah haditsan, bahwa sesungguhnya jumhur ulama secara umum dan pada masa sekarang ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan fi muqaddimatihim, khususnya adalah imam yang empat, yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, wa atba'uhu ila annahu la yajuzul muhdats hadatsan asghar aw la akbar wala lil haid wal nifas, bahwa tidak boleh orang yang berhadas kecil maupun besar, baik yang haid maupun yang nifas maupun yang junub, masal mushaf, untuk memegang Al-Quran. Di antara dalilnya adalah kalau Allah Ta'ala innahu laqur'anun karim, sesungguhnya itu adalah Quran yang sangat mulia, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang mulia, yang terlindungi. La yamassahu illal mutahharun, tidak boleh memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Tanzilun mir rabbil alamin, yang diturunkan secara perlahan dari Rabbul Alamin, dari Tuhan semesta alam. Bahwa yang dimaksud la yamassuhu itu adalah hunya kembali kepada Al-Quran. Al-mutahharun adalah orang yang memegang. Nah, di sini dikatakan bahwa tanzilun mir rabbil alamin. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran yang mushaf itu adalah mushaf, bukan mushaf yang ini. Sebagian ulama lagi yang tadi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mushafnya itu bukan mushaf ini, tapi mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang dia katakan itu adalah mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Tidak ada orang atau zat yang memegang Quran itu kecuali para malaikat. Yang ghairu tahir itu adalah para syaitan. Jadi yang dimaksud dengan mutahharun, yang disucikan itu adalah para malaikat. Kemudian yang namanya mushaf yang dimaksud itu bukan mushaf yang kita saksikan sekarang, tapi yang dimaksud dengan mushaf itu adalah mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi dijawab oleh ayat ini, tanzilun min rabbil alamin. Nah, yang dimaksud dengan tanzil di sini adalah diturunkan secara perlahan. Karena kalau kita bicara masalah turunnya Al-Quran, di sana ada dua kalimat turun. Pertama adalah anzala, yang kedua adalah nazzala. Kalau anzala itu dari Allah ke Lauhul Mahfuz, anzala diturunkan sekaligus. Itulah yang diyakini pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang namanya nazzala itu diturunkan secara perlahan, satu ayat demi satu ayat.
Itu baru dari Lauhul Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini dikatakan bahwa bagaimana mungkin yang dimaksud dengan mushaf itu adalah mushaf Lauhul Mahfuz, tapi kalimat yang ada dalam Al-Quran ini adalah kalimat tanzil, bukan kalimat nazala atau anzala, yaitu diturunkan secara perlahan. Kalau Al-Quran atau mushaf yang diturunkan secara perlahan artinya adalah mushaf yang ada di bumi yang kita pegang, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mushaf itu adalah mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz, kemudian al-mutahharun atau yang suci itu adalah para malaikat, maka sebenarnya dijawab oleh kalimat berikut dalam ayat ini adalah tanzilun mir rabbil alamin, yang diturunkan secara perlahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke bumi. Sehingga ayat ini sebenarnya menjawab bahwa yang dimaksud dengan mushaf ini bukan mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz, tapi mushaf yang kita pegang dan yang kita saksikan sekarang. Ya, sehingga tetap yang dimaksud dengan mutahharun itu adalah orang yang memegangnya yang suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kita nggak usah ngambil resiko lah, gitu ya. Siapa lagi yang menghormati Al-Quran kalau bukan kita? Cuman yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan Al-Quran dalam format digital seperti ini, hukumnya bagaimana? Boleh nggak dibawa ke toilet, gitu kan? Nah, ini yang namanya fikih kontemporer itu kan harus menjawab bagaimana dengan Quran yang seperti yang ada dalam format digital. Maka sebagian besar ulama kontemporer itu mengambil kesimpulan bahwa sejauh tidak dalam posisi terbuka, maka boleh saja ini dibawa ke dalam toilet. Karena ketika belum dibuka artinya masih terurai. Hurufnya dengan apanya itu masih terurai, warnanya masih dalam format-format yang tercerai-berai. Sama dengan Quran seperti ini. Bendanya terbuat dari kertas, tintanya itu dari benda cair. Ketika masih dalam berbentuk tinta botolan, ketika kertas mushaf ini masih dalam bentuk tumpukan, maka tidak suci. Tapi ketika diformat menjadi bentuk Al-Quran, ditulis, dicetak dengan tinta, maka itulah sama dengan ketika geget itu dihidupkan. Jadi ketika geget dalam posisi mati, para ulama mengatakan ini sama dengan Al-Quran masih dalam bentuk bahan. Ada tinta, ada kertas, ada lem, ada gunting. Itu kira-kira alat-alat untuk membuat mushaf. Ketika sudah menjadi mushaf, itu makom kehormatan Al-Quran itu ketika menjadi mushaf. Sama dengan geget pun begitu. Cuman persoalannya juga akhirnya kalau mushaf itu kan dipegang, bendanya kepegang. Nah sementara kalau di sini, nah gimana? Boleh lagi dalam keadaan berwudu atau tidak? Misalnya kita buka tab, kan sama aja kan? Nah itu harus suci atau tidak, gitu kan? Maka tetap kalau menurut sebagian ulama mengatakan bahwa pada posisi itu tab yang kita pegang adalah Al-Quran. Karena pada saat itu difungsikan sebagai Al-Quran. Yang terbuka di situ adalah Al-Quran. Jadi yang kita hormati itu bukan kertasnya, yang kita hormati bukan tintanya, yang kita hormati bukan layar displaynya, bukan cahaya yang mengeluarkan huruf itu, bukan. Tapi yang kita hormati adalah tulisannya, gitu ya. Ini yang terkait dengan masalah mushaf. Nah sekarang bagaimana hukumnya dengan membacanya? Maka sesungguhnya orang yang haid tetap kena sama dengan hukumnya orang junub. Tidak dibolehkan membaca Al-Quran kecuali untuk ayat-ayat yang pendek. Jadi hampir semua imam madhab kecuali Imam Malik, hampir semua imam madhab itu tidak membolehkan baik orang yang nifas, orang junub, orang haid untuk membaca Al-Quran. Jadi pemegangnya saja tidak boleh termasuk membaca. Kecuali Imam Malik, dia boleh untuk kepentingan-kepentingan tertentu, gitu ya. Misalnya kalau itu surat-surat pendek dibolehkan, kalau itu untuk hafalan sekedar melancarkan dibolehkan. Itu menurut Imam Malik.
Nah, Imam Malik mengambil kaidah dibolehkan untuk membaca surat-surat pendek karena contohnya begini. Yang namanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kalau misalnya orang secara mutlak tidak dibolehkan membaca Al-Quran, maka dia tidak dibolehkan membaca Bismillah. Nah, sementara ada hadis yang mengatakan bahwa kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa akhta. Setiap perkara, setiap urusan yang tidak dimulai dengan kalimat bismillah, maka akhta itu artinya terputus. Yang dimaksud dengan terputus ini tidak sempurna. Nah, berarti orang haid selama 1 minggu dia akan melaksanakan berbagai macam kegiatan tidak dengan nama Allah. Maka Imam Malik berdasarkan akidah atau kaidah ini dibolehkan membaca ayat Al-Quran yang sifatnya pendek, tidak sengaja membaca secara panjang. Contohnya itu tadi, Bismillah itu adalah ayat Al-Quran. Jangan sampai karena kita junub, jangan sampai karena kita ini istri kita haid, segala sesuatu dilakukan tidak dengan membaca Bismillah. Sehingga Imam Malik mengatakan karena pentingnya Bismillah dalam setiap kegiatan, maka dibolehkan membaca surat-surat yang sifatnya itu pendek, walaupun kita dalam keadaan junub ataupun haid. Termasuk syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebenarnya ayat Al-Quran, walaupun dalam Al-Quran itu tidak terangkum jadi satu, terpenggal-penggal dalam ayat yang berlainan. La ilaha illallah itu ayat Al-Quran, Muhammad Rasulullah itu ayat Al-Quran. Kalau misalnya kita tidak boleh membaca ayat Al-Quran, maka kita tidak boleh bersyahadat. Bagaimana dengan orang yang lagi dalam keadaan hadas, tidak berwudu, kemudian dia sadar bahwa dia mau wafat? Bagaimana mungkin dia bersyahadat? Ya kan? Misalnya ada seorang yang haid, kemudian dia katakanlah terkena suatu penyakit atau kecelakaan atau gimana lah misalnya kan, kemudian dia menghadapi sakaratul maut dalam keadaan haid, dia belum suci. Kalau berpegang kepada madhab yang mengatakan tidak boleh membaca ayat Quran sedikit pun dalam keadaan haid, nah, bagaimana? Sementara dia memerlukan membaca syahadat sebelum dia wafat. Padahal yang namanya syahadat itu bagian-bagiannya itu adalah bagian daripada Al-Quran. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, sengaja kita membaca Al-Quran, maka bagi orang yang haid tidak perlu. Tapi kalau hanya sekedar menyimak, ngederes sedikit, kemudian membaca surat pendek, itu silahkan saja, asal dengan sengaja duduk membaca Al-Quran seperti dalam keadaan tidak haid. Nah, kira-kira mungkin sedikit jawaban kepada mereka yang membolehkan memegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu dengan berpatokan kepada dalil bahwa yang dimaksud dengan mushaf itu adalah mushaf yang mahfud, bahwa yang dimaksud dengan mutahharun itu adalah para malaikat. Kemudian ada sebagian dari mereka yang dimaksud dengan mutahharun itu adalah orang-orang mukmin. Cukup dia beriman kepada Allah, maka dia seorang yang tahir dan dia boleh memegang Al-Quran tanpa harus berwudu. Maka sebenarnya itu merupakan sebuah pemahaman yang saya tidak mengatakan keliru, pemahamannya benar, tapi dalam konteks memegang Al-Quran, pemahaman itu tidak pada tempatnya. Karena yang dimaksud tahir di sini adalah taharatun minal hadas, yaitu suci dari hadas. Nah, kemudian ada hadis yang meriwayatkan tentang istri daripada Abu Jahal. Setelah dia masuk Islam, dia melihat Quran itu jatuh, kemudian serpihan daripada penggalan daripada Al-Quran itu jatuh, kemudian dia cium sambil mengatakan kalamu Rabbi. Jadi ini adalah hadis yang dijadikan alasan bagi sebagian kalangan untuk kalau sudah baca Quran dia menciumnya, gitu ya. Itu kan yang suka digugat. Untuk apa Quran dicium? Bagaimana hukumnya?
Dzakar Ibnu Katsir rahimahullah fi tarjamati Aqramah bin Abi Jahlin, bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir dari tarjamah Aqramah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu kana yuqabilul mushaf, bahwa di suatu saat yang namanya Aqramah bin Abi Jahal, Aqramah itu adalah anaknya Abu Jahal, mohon maaf, adalah anaknya Abu Jahal, bahwa dia yuqabilul mushaf, bahwa dia mencium Al-Qur'an. Faqala wa yuqalu annahu la ya'rifu lahu dhanbun ba'da ma aslama. Padahal sebelumnya dia itu tidak mengerti yang namanya dosa sebelum Islam. Tapi ketika dia Islam, ketika dia masuk Islam, kecintaan kepada Islamnya sangat luar biasa, sampai dia diceritakan mencium mushaf dalam keadaan menangis sambil mengatakan kalamu rabbi, kalamu rabbi. Kalamu rabbi itu artinya adalah kalam. Ini adalah perkataan Tuhanku sambil dicium, sambil menangis. Kemudian para sahabat membiarkan. Nah, jadi sikap pembiaran para sahabat kepada sikap Aqramah bin Abi Jahal ini menunjukkan bahwa pada zaman itu dibolehkan mencium Al-Qur'an sebagai sikap penghormatan atau ta'zim kepada Al-Qur'an. Kita tidak mencium tidak mencium bendanya, gitu ya. Nah, sekarang contohnya kalau kita analogikan kepada sikap Abu Hurairah sendiri, ketika Bilal. Ketika Bilal yang sudah lama tinggal di Damaskus, kemudian beliau datang ke Madinah, kemudian saking rindunya sama Rasulullah SAW, dia memeluk batu nisan dan dia mencium batu nisan. Bayangkan, itu batu nisan. Pada saat itu terjadi, dilakukan oleh Bilal sendiri. Dan sahabat pun membiarkan karena menganggap ini merupakan sebuah bentuk penghormatan bukan kepada batu nisan, tapi kepada Nabi Muhammad. Batu nisan itu hanya merupakan simbol. Sama ketika kita mencium Al-Qur'an, itu merupakan simbol penghormatan kepada kalam Allah. Ini terkait dengan yang namanya masuk mushaf dan qiraatul mushaf. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Mengenai menyentuh Al-Qur'an tadi, gimana dengan yang tidak dipercetakan? Al-Qur'an itu dalam bentuk lembaran besar yang terdiri dari lembaran-lembaran kecil. Nah, di situ ada orang-orang yang berhak mengkoreksi. Dalam mengkoreksi artinya dia membaca, supaya jangan ada kelebihan titik, kekurangan titik. Pentas ya. Adalah dengan itu. Bisa juga orang-orang yang mengkoreksi itu perempuan yang mungkin sedang dan barangkali ada juga. Ya, di beberapa percetakan yang saya tahu, pekerjanya itu memang diwajibkan muslim dan diwajibkan selalu berwudu di beberapa tempat. Mungkin ya ini kembali kepada masalah keyakinan si pemilik pabrik. Saya yakin kalau misalnya itu pemilik pabrik percetakan Al-Qur'an itu adalah orang yang berkeyakinan bahwa memegang Al-Qur'an itu adalah harus dalam keadaan bersuci, maka dia mewajibkan karyawan ataupun karyawatinya harus bersuci. Kalaupun tahu dia haid misalnya, dia tidak akan ditugaskan untuk melakukan sentuhan kepada Al-Qur'an. Ada juga yang mengatakan bahwa ini akhirnya berkembang kepada kaidah-kaidah hukum seperti begini. Yang harus suci itu kan Quran dalam bentuk lengkap, utuh, mushaf. Kalau lembaran-lembarannya nggak perlu. Maka orang yang kerja di percetakan, kalau dia cuma megang satu lembar, dia boleh juga tidak dalam keadaan berwudu. Nah ini ada juga variannya begitu. Jadi kalau misalnya kita melihat cacaran Al-Qur'an di pinggir jalan, apakah kita harus berwudu dulu kemudian baru megang, ya? Atau megang kemudian sambil dicium minta maaf bahwa dia dalam keadaan tidak berwudu. Kalau hemat saya, sebenarnya Quran itu baik dalam lembaran satu persatu maupun dalam bentuk mushaf, itu wajib kedudukannya untuk dihormati. Sekarang siapa lagi yang menghormati Al-Quran kalau bukan diawali oleh orang yang mencetaknya? Kan gitu. Jadi orang yang kerja di percetakan Al-Quran itu harus orang-orang yang memang
memiliki komitmen tinggi kepada Al-Quran. Karena mohon maaf, itu rawan Pak. Jadi orang yang kerja di percetakan Al-Quran itu sama dengan orang yang kerja di pabrik percetakan uang. Itu kan rawan sekali. Kalau misalnya dia tidak berkomitmen kepada agama, maka dia akan melakukan perubahan-perubahan yang kalau dibiarkan kan berbahaya. Dia misalnya iseng, ya mohon maaf saja, dia pegang pulpen, kemudian ada huruf ba, dia titikin satu lagi jadi ya misalnya, itu kan sudah berubah. Jadi dibutuhkan komitmen yang luar biasa kepada orang-orang yang bergelut dalam industri percetakan Al-Quran. Ya apalagi dalam pengadaannya, apalagi kalau Al-Quran sampai dikorup misalnya kan. Karena ini contoh saya nggak ngomongin masalah Al-Quran lah, kita ngomongin masalah lain. Dulu yang namanya toko, antara pabrik dengan toko itu ada perusahaan yang namanya perusahaan distributor. Nggak seperti sekarang. Kadang-kadang pabrik itu udah punya perusahaan distribusi sendiri, sudah punya distribusi channel kan langsung ke outlet. Pada zaman dulu pabrik tidak sembarangan bisa memberikan barang ke toko-toko. Ada distributor yang memegang kekuasaan. Pada saat itu ada peperangan antara dua merek kacang kulit. Kemudian satu merek kacang kulit ini membayar suatu perusahaan distribusi sederhana saja Pak. Setiap kemasannya itu dibolongin pakai jarum, sehingga si produk kompetitor itu menjadi melempem. Ketika datang ke outlet, itu kacangnya kualitasnya jadi buruk, jadi melempem. Karena Pak dibolongin satu-satu. Bayangkan, dia bayar berapa ratus juta kepada distributornya untuk ngebolongin, nyuruh karyawannya ngebolongin itu. Nah itu ketika amanah itu dipegang bukan oleh orang yang tidak amanah, sehingga si pemilik barang ketika dia menyaksikan barang di outlet sudah melempem, sementara produk kompetitornya tidak. Ternyata di situ ada agen distributor yang melakukan tindakan curang. Nah, sama kita kembali analoginya kepada Al-Quran. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang yang kerja di percetakan Al-Quran kalau dia tidak memiliki komitmen yang tinggi kepada agama? Dia ditikin aja, kan bahaya. Pernah dalam satu kejadian ada salah titik, padahal mungkin bukan sengaja. Kebetulan dalam masternya itu ada kegaris tambahan alif atau apa lah gitu, sehingga yang tadinya pendek menjadi panjang. Udah berapa ratus ribu eksemplar akhirnya dibakar. Jadi yang namanya tauhir di sini bukan hanya tauhir secara fisik saja, tapi juga tauhir hatinya. Betul dikatakan bahwa yang namanya al-mu'min itu tauhirul i'tiqad, bahwa yang seorang mukmin itu adalah i'tiqadnya juga tauhir, bersih. Tetapi untuk urusan memegang Al-Quran, dia itu harus bersih dalam keadaan bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Jadi kembali kepada masalah bagaimana dengan orang yang bekerja dalam industri Al-Quran. Ya kalau menurut saya tetap dia seharusnya dalam keadaan berwudu, karena dia membuat sesuatu yang suci untuk dibaca oleh orang-orang yang dalam keadaan suci. Jadi penghormatan kepada Al-Quran dimulai dari ketika Al-Quran itu diproduksi, ditashih dan lain sebagainya. Baik, ada yang lain? Al-Quran itu ada yang huruf Arab semua, ada yang terjemahannya, itu bakal sama harus diberlakukan seperti itu. Sama saja. Yang penting ada tulisan Arab Al-Qurannya, ada tulisan Arabnya. Beda kedudukannya ketika Al-Quran itu dibahasakan bahasa Latin, atau hurufnya nggak ada huruf Arabnya, hanya huruf Latinnya saja. Jadi yang dimaksud dengan mushaf itu adalah mushaf Utsmani yang diproduksi berpatokan kepada kaidah-kaidah waktu zaman Sayyidina Utsman, yaitu dengan huruf Arab itu. Nah sejauh ada huruf Arabnya, walaupun ada terjemahan maupun tafsirnya, kedudukannya sama, karena ada huruf Arabnya. Tapi ketika diterjemahkan atau bukan diterjemahkan, terjemahan kemudian ada huruf Latinnya tapi tidak ada Arabnya, itu kedudukannya berbeda. Itu sudah bukan mushaf lagi. Tapi di situ ada tulisan Arabnya, kemudian ada Latinnya, kemudian ada terjemahannya. Tetap
itu adalah mushaf. Kedudukannya sama. Nah sekarang apalagi mushaf kan macam-macam, ada yang mushaf model zaman dulu kita belajar, kalau saya bilangnya mushaf Jawa, yang tulisannya tebel-tebel, yang gaya Indonesia zaman dulu. Nah sementara kalau mushaf sekarang ini kan mushaf Madinah kan, khatnya lebih bagus, gitu ya. Kemudian kalau zaman dulu yang namanya mushaf itu antara satu halaman dengan halaman yang lain itu kan kadang-kadang suka nyambung kan. Kalau yang mushaf Madinah itu kan setiap akhir halaman itu adalah akhir ayat. Nah itu ayat tulisan khatnya itu dibikin sedemikian rupa supaya akhir daripada halaman itu adalah akhir daripada ayat. Kemudian jumlah barisnya juga dibatasi berapa Ustaz? 16. Ini umumnya yang dipakai itu adalah yang 16 baris. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya para hafid itu bisa yang menghafal Al-Quran itu bisa dengan mudah mengcapture gambaran daripada halaman. Karena kalau halamannya berbeda-beda, makanya seorang hafid Quran dia akan memegang Quran itu hanya itu, jenis cetakan itu. Kalau dia berpegang kepada cetakan yang lain, misalnya yang biasa baca 16 baris, kemudian dia megang yang 20 baris, itu akan merubah komposisi hafalan yang direkam sama memori dia. Nah, kenapa halaman-halaman itu selalu diakhiri dengan akhir ayat? Itu biasanya adalah untuk panduan para imam sholat rawatib ketika dia harus membaca. Jadi sehingga akhir daripada ayat itu benar-benar di halaman itu, tangannya tidak perlu bergerak membuka. Kalau kita lihat, coba kalau kita umrah atau kita haji, pergi ke Saudi kan, banyak orang-orang yang lagi sholat itu sambil buka, karena dia nggak hafal. Itu boleh, tidak apa-apa, sambil buka. Atau kalau misalnya kita punyanya begini, ya nggak apa-apa. Nah sekarang bagaimana gerakan-gerakan katanya tidak boleh 3 kali. Kalau gerakannya itu tidak ada maknanya, ya tidak boleh. Tapi kalau ini kan ada maknanya, itu boleh. Nah maka supaya tidak terlalu banyak gerakan, maka Al-Quran dibikin akhir ayatnya itu adalah di akhir halaman, kemudian ditaruh di depan supaya imam tidak perlu bergerak membuka. Jadi cukup ketika dia mengimami, misalnya imam taraweh kan, rakaat pertama halaman ini, rakaat kedua halaman ini. Jadi dia nggak perlu buka. Kemudian ketika mau sholat baru buka lagi, kemudian baru. Nah, itu sampai Al-Quran sekarang dibikin atau dimodifikasi sedemikian rupa supaya memudahkan kita untuk membaca, khususnya dalam keadaan sholat. Karena Al-Quran yang paling baik, yang paling tinggi pahalanya dibaca ketika dalam keadaan sholat. Gitu ya. Jadi pahala Al-Quran itu akan berbeda dibaca di luar sholat dengan di dalam sholat. Maka bagi kita yang kebetulan memang ingin melancarkan bacaan Al-Quran, ingin memperbanyak hafalan, bacalah hafalan-hafalan Al-Quran dalam sholat. Ini kadang-kadang kita ini kalau lagi sholat sendirian, sholat rawatib, sholat sunnah, yang dibacakan itu aja. Nas, falak, itu aja. Paling buat duha gitu kan. Padahal itu adalah kesempatan kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat daripada kita membaca Al-Quran di luar sholat. Itu ya termasuk Muhammad doa kunut yang dibacakan di tengah-tengah sholat dengan kalau kita membaca doa kunut yang sama di luar sholat, pahalanya beda karena itu dibacakan di dalam sholat. Di luar sholat beda. Jadi sholat itu merupakan sebuah media berdoa yang paling ultimate, termasuk waktu di mana kita membaca Al-Quran dengan pahala yang paling besar itu adalah dalam keadaan kita waktu sholat. Maka ini saran juga bagi kita yang kebetulan mengikuti program Ustaz Yusuf Mansur, yaitu One Day One Ayat misalnya. Coba dipraktekkan. Ketika sudah hafal 5 ayat, dipraktekkan aja dalam sholat sunnah qobliyah atau syukur-syukur di setiap sholat rawatib. Sehingga bacaan ayat surat kita dalam sholat tidak hanya itu saja. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, di sini saya ingin beranjak ke bab
Bapak pernah mendengarkan istilah sholat awabin? Pernah dengar nggak? Sholat awabin. Pak Ito nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar sholat awabin. Istilah itu belum pernah dengar ya? Ini dalam polemik antara kaum Ahlussunnah wal Jamaah dengan kaum Salafi. Mereka suka menggugat ada yang namanya sholat awabin. Sholat awabin itu adalah sholat sunnah yang dilakukan antara sholat maghrib dengan sholat isya, yang biasanya jumlahnya 6 rakaat. Nah itu bagaimana hukumnya? Itu sering digugat. Dan sholat awabin ini sering dilakukan khususnya oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah pada umumnya itu adalah ketika malam nisfu Sya'ban. Biasanya mereka melakukan sholat awabin itu pada saat malam nisfu Sya'ban. Sebelum membaca Yasin 3 kali atau setelah membaca Yasin 3 kali biasanya mereka melakukan sholat awabin. Jadi sholat awabin ini adalah merupakan sholat sunnah yang dilakukan setelah maghrib. Ada yang melakukannya 2 rakaat, ada yang melakukannya 4 rakaat, ada yang melakukannya 6 rakaat. Sholat awabin di sini adalah ada juga yang mengatakannya adalah sholat ba'diyah maghrib. Tapi dalam sunnah rawatib ba'diyah maghrib atau qobliyah maghrib? Nah, ba'diyah. Ada yang mengatakan itu adalah bagian daripada sunnah rawatib. Tapi ketika jumlahnya ada 6, nah kemudian di kalangan para sahabat sempat muncul ada istilah awabin. Sehingga sholat ba'diyah maghrib ada yang mengatakan itu adalah sholat awabin. Ada yang mengatakan bahwa sholat awabin berbeda, ba'diyah, awabin. Karena kalau yang namanya sholat ba'diyah itu kan cukup 2 rakaat. Tapi sholat awabin boleh sampai 6 rakaat. Al-awwabin itu jamak daripada awwab. Awwab itu artinya adalah tawwab. Awwab itu artinya adalah yang kembali. Artinya adalah roja', orang yang kembali atau orang yang bertaubat. Jadi yang dimaksud dengan sholat awwabin di sini adalah sholat taubat yang dilakukan antara setelah sholat maghrib sampai menjelang sholat isya. Bukan qobliyah isya, bukan. Tapi dilakukan setelah sholat maghrib. Wa qad sumiyat as-salatu bainal maghrib wal isya sholatal awwabin lima waradat fil hadits. Bahwa sholat yang dilakukan antara sholat maghrib dengan sholat isya dikatakan sholat awwabin berdasarkan beberapa hadis. Jadi hadisnya ternyata ada. An Muhammad bin Al-Munkadir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innaha ayyus sholati bainal maghrib wal isya sholatul awwabin. Sesungguhnya sholat yang dilakukan antara maghrib dengan isya itu adalah sholat awwabin, yaitu sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkhususkan sholatnya itu sebagai sholat taubat. Niatnya bagaimana? Sebenarnya niatnya nggak perlu harus sampai niat usolli sunnatal awwabin, tidak perlu. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, sudah. Jadi orang yang melakukan sholat ba'da maghrib itu dikatakan sholatnya itu adalah sholat awwabin, walaupun tidak harus sampai niat usolli sholat al-awwabin. Ini yang kadang-kadang suka mereka gugat juga. Gak ada tuh yang namanya sholat awwabin, sehingga niatnya juga kadang-kadang usolli sunnatal awwabin. Nah ini kita kalau contoh melakukan sholat itu, walaupun namanya sholat awwabin, tapi tidak perlu dalam melaksanakannya itu kita menggunakan niat usolli sholatal awwabin atau nawaitu sholatal awwabin. Cukup usolli sunnatan raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nah, jadi kedudukan daripada sholat sunnah antara maghrib dengan isya itu adalah sholat awwabin yang dikhususkan melalui sholat itu adalah kita memohon ampun kepada Allah. Jadi boleh dikatakan ini adalah sholatul istighfar. Jadi mungkin kalau misalnya kita sholat sunnah menjelang atau setelah rawatib itu permintaannya macam-macam, ada yang minta rezeki, minta dimudahkan dan lain-lain, maka sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib atau setelah maghrib itu dikatakan itu adalah khusus
sholat untuk meminta ampunan. Wa huwa in kana mursalan fa innal imam Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fi ihda riwayataini anhu wa jumhurul muhadditsina yahtajjuna bil mursal. Memang hadis ini oleh sebagian para muhaddis dikatakan mursal. Mursal itu tidak tidak dalam posisi untuk bisa digunakan sebagai hujjah, sebagai dalil. Tapi yang jadi persoalan, para muhaddisin juga mengatakan bahwa yang namanya para imam madhab, baik itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, itu juga sering mengambil hadis-hadis mursal untuk dijadikan hujjah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwa untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, Imam Ghazali mengatakan untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, kita boleh menggunakan hadis-hadis walaupun itu mursal sekalipun, karena itu merupakan ibadah tambahan. Karena yang namanya hadis mursal itu belum tentu juga tidak sahih, belum tentu juga tidak benar. Hanya kebetulan dalam salah satu sanad riwayatnya itu ada yang cacat. Tapi tidak berarti tidak bisa digunakan. Jadi Imam Ghazali mengatakan kita boleh menggunakan hadis-hadis mursal untuk ibadah-ibadah sunnah dan yang terkait dengan akhlak. Imam Abu Hanifah juga sering mengambil hadis-hadis mursal untuk hal-hal yang sifatnya tahdhibul akhlak dan amaliyah sunnah. Seperti misalnya fadilah surat Yasin, fadilah surat Kahfi, fadilah surat Tabarak, fadilah surat Ar-Rahman. Itu banyak yang mengugat hadis-hadisnya itu dhaif. Lah, apa kalau hadisnya dhaif kemudian kita tidak boleh membaca Yasin? Apa kalau hadisnya dhaif kemudian kita tidak boleh membaca surat Al-Mulk? Tidak boleh membaca surat Al-Kahfi. Jadi ketika kita baca Al-Quran, ketika kita ketemu surat Yasin, apa harus dilompatin? Kan gitu. Ini kan yang aneh begitu. Ya, dia menggugat hadis-hadis tentang fadilah surat Yasin. Apa artinya kita tidak boleh membaca surat Yasin? Apa artinya tidak boleh kita membaca surat Al-Kahfi? Jadi kalau lagi kita baca Quran, Al-Kahfi, ini bid'ah nih kalau dibaca, kemudian kita lompatin. Nah, jadi inilah alasan kenapa para ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis untuk mentasjih orang agar dia memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi tidak hampir setiap surat, tapi banyak surat-surat yang diikuti dengan hadis-hadis tentang fadilah daripada surat-surat itu. Kayak kemarin ada ibu nanya, Ustaz, ada hadisnya enggak sih tentang fadilah surat Al-Kahfi? Terus saya balik nanya, seandainya saya tidak ketemu hadis tentang fadilah surat Al-Kahfi, apa sampean tidak akan baca surat Al-Kahfi? Ya enggak sih. Lah terus maksudnya apa? Untuk apa kamu mencari-cari hadis tentang fadilah surat Al-Kahfi? Untuk apa? Apakah untuk mempertegas kalau surat Al-Kahfi itu tidak usah dibaca? Sekarang yang saya katakan, saya balikin lagi. Ada nggak hadis yang melarang kita membaca surat Al-Kahfi? Itu saja. Kalau ada hadis yang melarang membaca surat Al-Kahfi, baru saya nggak baca. Kalau ada hadis yang melarang baca surat Yasin, baru saya nggak baca Yasin. Kan gitu. Nah ini kira-kira, ini surat Awabin belum selesai, kita akan bahas lagi minggu depan insyaallah. Sekian dulu, kalau mau ada bincang-bincang nanti setelah Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.